Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini, hari terakhir perdagangan bursa kita di minggu ini, IHSG kita sebenarnya pada sesi 1 sempat naik ke zona hijau, tetapi terus mengalami penurunan di sesi 1 pun, dan bahkan terus tertekan hingga ke sesi 2 ya. Hari ini IHSG kita ditutup melemah di zona merah dengan koreksi minus 0,7% ya, itu cukup lumayan dalam. Dan kalau kita lihat pergerakan harganya ini sebenarnya untuk kali ini IHSG kita tembus level supportnya dan harganya pun saat ini di bawah level support ya. Jadi kalau menurut saya untuk pergerakan ini sebenarnya masih kurang terlalu baik ya. Ini kita lihat sendiri waktu perdagangan hari ini sebenarnya IHSG kita kan saya bilang ini maksudnya udah merucut di antara MA20 dan level supportnya kemungkinan besar akan break ya. Nah, breaknya di antara dia ke atas atau ke bawah ya. Ini kita lihat pada perdagangan hari ini sebenarnya pembukaan dia sempat ngetes level MA20-nya, ini garis shadownya sempat ke atas sedikit. Pas ngetes MA20 tertekan kejual lagi ya, dan pas tertekan ini langsung jebol level supportnya. Untuk hari ini IHSG kita di bawah level supportnya. Nah, jadi biasanya tuh ada kayak istilah kalau di teknikal tuh kalau misalkan suatu resist di tes berulang itu lama-lama tuh resist atau support sih ya. Misalkan kalau resistnya di tes berulang, lama-lama resistnya tuh akan makin melemah dan harganya akan cenderung naik ke atas ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan suatu support itu di tes berulang kali, kayak gini kita lihat ya, ini tes level support, kena support lagi, ngetes level support lagi, tes level support lagi, dan pada hari ini, jadi maksud saya supportnya kan di tes berulang ya, dan kita lihat sendiri ketinggian dari IHSG kita terus mengalami penurunan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini ya dengan pola seperti itu ya, maksudnya level rendahnya tuh terus ditahan di level support, tetapi ketinggiannya terus mengalami penurunannya, itu mirip seperti kayak menunjukkan descending triangle ya. Jadi emang pattern descending triangle itu tuh ya mengacu dari itu ya, maksud saya ketinggiannya terus mengalami penurunan dan tes level supportnya terus diuji berulang kali ya. Dan kalau misalkan dia terus teruji berulang, lama-lama level supportnya tuh akan melemah dan suatu saat harganya akan break ke bawah ya. Ini kita lihat sendiri cara pergerakan harganya terus tertahan di MA20. Pada hari ini pun dia sempat yang ngetes MA20 lagi, tetapi break ke bawah lagi, level supportnya udah nggak kuat dan akhirnya break ke bawah ya. Kita bisa lihat sebenarnya ini baru satu candle ya, dimana ya kita tembus level supportnya, ya belum mengonfirmasi ya, bisa aja dia false breakdown, dimana besoknya dia naik lagi, itu bisa aja terjadi. Tetapi itu yang kalian perlu waspada untuk pergerakan IHSG ya. Nah, ini dari pergerakan harganya, kita lihat dari indikatornya. Dan jadi untuk MACD-nya juga sebenarnya masih relatif sama, ini cenderung bisa dibilang naik, tetapi sebenarnya lebih cenderung kayak stagnan ya, seperti garis tengah. Jadi kayak masih seperti indecision di antara pergerakan momentum dari IHSG-nya ya. Dan kalau kita lihat RSI-nya nih, yang ini yang sebenarnya menjadi tanda-tanda pelemahan dari IHSG kita ya. Nah, jadi kita lihat untuk titik rendah IHSG kita di RSI ini, titik rendahnya di sini sebenarnya di level 40. Terus pada perdagangan hari ini dengan IHSG-nya turun cukup dalam, RSI kita sebenarnya turun lebih dalam ya ke level 38 ya. Jadi kalau kita lihat sini sebenarnya titik rendahnya terus mengalami penurunan, titik tingginya juga terus mengalami penurunannya. Jadi ini dengan time frame per day pun ini sudah menunjukkan not a good sign dari pergerakan IHSG, di mana IHSG ini kayak cenderung akan melemah ya. Dan kalau misalkan itu benar terjadi, kemungkinan besar IHSG akan mengalami pelemahan dengan target pelemahannya yaitu di level support ini awal aja di sekitar 5.840-an ya. Kita langsung zoom in aja ke 4 jamnya. Nah, ini kalau untuk 4 jamnya juga mungkin bisa dibilang relatif sama ya. Ini kita lihat titik rendahnya di sini 44, terjun lebih dalam ke 38, walaupun sebenarnya masih level dia lebih tinggi dari di sininya, di titik rendahnya. Tapi ini kan dengan time frame per 4 jamnya, jadi kita maksudnya bisa aja besok ternyata dia turun lebih dalam dan baru manipulasi dia turun lebih dalam ya. Nah, ini kita langsung zoom in aja ke 1 jamnya ya. Nah, untuk satu jamnya mungkin lebih terlihat lebih jelas. Sebentar. Nah, ini kita lihat harganya dia di sini RSI-nya 32, saat ini di level 30 ya. Jadi lebih rendah. Level di sini RSI 31, di sini 30 ya. Jadi emang lebih rendah lagi. Titik ketinggiannya juga terus mengalami penurunan ya. Jadi perdagangan hari ini menurut saya seperti kasih signal awal bahwa IHSG kita kayaknya akan melemah dan mungkin cenderung akan break level supportnya untuk mengalami pelemahan lebih lanjut ya. Jadi ini yang menurut saya perlu kita waspada untuk pergerakan IHSG minggu depan ya.
Oke, jadi itu untuk update untuk pergerakan IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan update untuk Unilever ya. Jadi sebenarnya saya sudah sempat bahas update lagi untuk Unilever. Saya bilang Unilever ini emang apa false bullish divergence-nya false positive ya. Jadi ini saya update lagi. Sebenarnya sudah ada videonya ya, tapi mungkin saya update lagi aja. Sebentar, kita ganti ke Money Flow Index. Nah, jadi ini dengan time frame per day ya. Ini kita lihat sendiri harganya terus tertahan di EMA 5. Ada good sign dari pergerakan harganya. Secara histogramnya juga ini dengan per week-nya terus mengalami penurunan, dan ini yang saya awal bilang ya, ini awalnya saya kira ada tanda-tanda seperti bullish divergence dengan time frame per minggu, tapi saat sampai sini dia terjun lebih dalam ya. Jadi menurut saya ini false positif dari tanda-tanda reversal dari Unilever. Jadi kalau saran saya seperti yang di video saya bilang, untuk menghindari saham Unilever terlebih dahulu ya. Kita lihat terus harganya terus mengalami tekanannya. Ini Money Flow Index baru naik segini sudah turun ya. Maksud saya baru 27 orang udah jual. Bahkan ini terjun lebih dalam lagi ya. Dengan time frame per day-nya saat ini di Money Flow Index 13 ya, sangat rendah sekali ya. Jadi menurut saya ini banyak banget yang menjual ya. Dan ini ini menurut saya juga bisa terjadi mungkin karena orang pasang stop loss ya. Biasanya kalau trader kan mereka pasang stop loss ya, kayak berapa persen ya. Kalau misalkan harganya terus mengalami penurunan, itu biasanya nge-trigger stop loss mereka. Dan kalau stop loss yang mereka ke-trigger, apa yang terjadi? Ya daya jualnya makin kuat dong. Nah, itu biasanya kalau karena itu menjadi salah satu alasan ya. Misalkan kalau suatu saham yang dia nembus support atau turun makin dalam, itu biasanya cenderung dia benar-benar turun lebih dalam ya, soalnya biasanya dia nge-trigger stop loss dari beberapa trader ya. Jadi ini kita lihat sebenarnya dari Money Flow Index-nya, dia baru naik segini, dia udah turun lagi secara per day. Saya tetap sarankan untuk saat ini kita tetap hindari. Belum ada tanda-tanda divergence sama sekali nih kalau kita lihat ya. Mungkin kalian lihat sendiri juga secara MACD juga tidak ada tanda-tanda divergence. Money Flow Index tidak ada tanda-tanda divergence. Pergerakan harga terus di bawah EMA 5, not a good choice menurut saya untuk kalian masuk. Kalau kalian mau masuk pun Unilever, menurut saya kalian masuk untuk trading ya. Jadi kalian trading pas technical rebound-nya ya. Jadi kalian masuk misalkan nih di level yang sangat oversold seperti ini, di level sangat rendah nih. Kalau kita tarik panjangnya, ini kita lihat ya, harganya bahkan sudah mau menyentuh di level masa pandemi ya. Jadi kita bisa bilang mungkin Unilever nih akan mendekati level supportnya ya di level ini ya. Jadi mungkin akan ada technical rebound, dan itu menurut saya kalian masuk Unilever untuk sebagai technical rebound terlebih dahulu ya, soalnya belum ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan Unilever ya. Saat ini sih emang di level oversold. Kita tarik jangka panjangnya pun kita lihat sebenarnya dengan garis ini Unilever juga jarang yang menyentuh di level oversold segini. Jadi kalau menurut saya mungkin akan ada technical rebound dari pergerakan Unilever, tetapi kalian tetap harus waspada soalnya bisa aja dia terjun lebih dalam lagi ya. Ini maksud saya kalau kalian yang tetap mau masuk ke Unilever, soalnya kalau saham yang turun-turun dalam kan ya mungkin dia akan technical rebound. Biasanya technical reboundnya lumayan. Kalian mau trading di bagian technical reboundnya, kalian boleh aja, tetapi tetap harus mengatur level stop loss-nya ya. Oke, terus kita lihat aja per 4 jamnya sebenarnya juga ini ada tanda-tanda kenaikan, tapi menurut saya ini dari 4 jamnya doang, nggak terlalu belum terlalu solid yang menunjukkan divergence-nya. Kita zoom in lagi aja, soalnya nih baiknya kan kita masuk buat sebagai trading yang kita lihat dengan time frame per jamnya. Ini kita lihat sendiri sebenarnya dengan per jamnya dia Money Flow Index-nya baru naik segini, ke titik ketinggiannya bahkan masih relatif lebih rendah daripada di sini ya. Walaupun dia sebenarnya lebih tinggi dari sini, tapi masih lebih rendah. Dia udah terjun lebih dalam lagi ya. Ini terjunnya bahkan lebih dalam dari titik rendah dia sebelumnya. Overall Money Flow Index-nya saat ini sudah cukup rendah juga di level 10. Jadi kalau untuk entry mungkin kalian boleh entry untuk mengantisipasi technical rebound-nya. Maksudnya ini bukan menunjukkan kayak dia akan rally, ini bukan buat technical rebound terlebih dahulu ya. Jadi cukup disayangkan, saya juga kurang tahu kenapa Unilever ini terus mengalami penurunan ya, downtrend sekali, sangat kalian lihat sendiri. Jadi baiknya kalau kalian masuk untuk invest kayak dihindari dulu ya. Hindari dulu untuk saham Unilever. Kalian masuk pun baiknya buat untuk trading ya. Oke, jadi itu untuk update untuk Unilever, dan selanjutnya mungkin saya akan bahas, ada yang request, tapi saya mohon maaf, saya harusnya kemarin ya, soalnya dimintanya buat analisa hari ini, tetapi saya kemarin nggak sempat.
Jadi mungkin saya analisa aja untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini sebenarnya MFMI ini hampir menyentuh level ARB ya. Dia C1 sempat naik sebentar tetapi langsung turun kembali ya. Jadi kita langsung analisa aja. Sebenarnya ini kalau kita lihat ya, money flow index per day-nya emang sudah cukup level tinggi ya. Ini juga relatif tinggi. Dan kita kalau lihat pergerakan harganya ini sebenarnya sudah menyentuh level titik ketinggian sebelumnya ya, yaitu di level resistnya di sekitar sini. Ini kita lihat sendiri ya, beberapa kali dia menyentuh level ini dan dia gagal untuk melebihi level resist ini ya. Jadi kita lihat di perdagangan hari ini dia ngetes level resist terus gagal lagi ditarik, dan ini tariknya lumayan dalam ya. Maksud saya pembukaan di sini dia naik sebentar terus dia turunnya sangat dalam nih. Kita lihat ya, minus 6,88 ya. Jadi itu udah suatu tanda yang not good juga ya. Maksud saya kalau dengan shadow yang cukup atas di sini dan pas di level resistnya, itu kemungkinan besar gagal break resist dan kemungkinan besar akan turun untuk ngetes level ulang beberapa level supportnya ya. Dan saat ini kita bisa lihat sebenarnya Manip MF ini di level beberapa pas di level support ya. Kalau kita lihat pas di sini sekitar level supportnya di sekitar sini ya. Mungkin bisa turun lebih lagi kalau misalkan dia tekanan jualnya lebih kuat di sekitar level sini ya. Soalnya kalau kita lihat sebenarnya money flow index juga cukup tinggi, jadi menurut saya mungkin akan koreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan itu menunjukkan MF ini masih ada potensi untuk uptrend tuh kalau misalkan pergerakan harganya tertahan di atas MA20 ya. Saat ini sih sebenarnya masih di atas MA20. Jadi baiknya menurut saya tetap wait and see terlebih dahulu. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas MA20 ya. Nah, kita langsung zoom in aja dengan time frame per jam. Soalnya ini baiknya kita gunakan untuk skala trading. Dan ini per jamnya sebenarnya emang sudah sangat tinggi. Ini kita lihat money flow index-nya bahkan saat ini masih di sekitar level 64. Dan sebenarnya hari ini pun sebenarnya belum langsung, maksudnya dia nggak ARB ya, masih ada yang nahan ya harganya ya. Ini kita lihat sendiri masih tertahan juga ya, walaupun dia turun cukup dalam. Money flow index-nya relatif masih cukup tinggi ya, di sekitar 62 ya. Padahal ini sudah mendekati beberapa level support seperti yang saya bilang. Jadi mungkin masih bisa naik ya, tetapi mungkin baiknya kita wait and see, ngetes trend lainnya di MA20 ya kalau menurut saya. Kita langsung zoom in aja dengan pergerakan brokernya. Soalnya untuk saham-saham ini kita biasanya baiknya kita ngecek juga pergerakan dari brokernya ya. Nah, jadi untuk hari ini MFI ini sebenarnya yang cukup menarik itu adalah dari ini ya. Walaupun harganya dia hampir menyentuh MARB, hari ini ada broker XA dan juga XY dan juga SQ, beberapa broker sebenarnya yang melakukan net buy yang lumayan besar ya. Nah, ini setahu saya di antara ini tuh XA ini adalah salah satu broker bandar yang saya tahu ya. Nah, ini GR saya kurang tahu, ZP juga tapi ini masih cukup imbang dia beli jualnya ya. Jadi kalau menurut saya ini saya lihat ada satu broker yang masuk di saat harganya ARB dan pas di mendekati level support, mungkin masih ada potensi untuk MFMI ini untuk melakukan rebound ya. Nah, ini kita lihat yang bagian jual sebenarnya ada CC yang melakukan penjualan, terus ada KK dan juga DH dan juga beberapa ya, tapi ini jujur saya nggak terlalu kenal broker-broker ini sebagai broker bandar, jadi saya kurang tahu. Yang saya tahu ini adalah XA, salah satu broker bandar, dan dia melakukan net buy ya, dia masuk saat harganya minus 6,7, maksudnya lagi koreksi ya. Itu mungkin itu kesempatan ya, maksud saya buat dia untuk take profit ya. Nah, saya kurang ngerti kenapa di RTI business ini MFI ini one week-nya seperti ini ya, jadi tidak bisa dianalisa secara per minggunya gimana. Jadi mungkin kita hanya bisa mengandalkan secara per day-nya. Ini ada satu broker yang masuk ya. Mungkin itu menjadi alasannya kenapa money flow index-nya masih cukup tertahan walaupun harganya sebenarnya juga turunnya sudah lumayan dalam ya. Ini money flow index-nya masih cukup tertahan di relatif harga yang cukup level yang cukup tinggi ya, di level 66 ya. Oke, jadi itu untuk MFMI, dan juga selanjutnya saya akan membahas NPGF ya. Ini sesuai request juga. Oke, jadi NPGF ini saham yang baru IPO ya. Kita lihat sendiri chartnya seperti ini. Gak bisa dianalisa ya dengan time frame per day. Jadi kita langsung zoom in aja dengan time frame per jam ya. Nah, untuk per jamnya ini sebenarnya bisa dibilang cukup menarik ya. Ini kita lihat sendiri secara pergerakan harganya, dia atas MA20 gagal, terus dia turun di sini lagi, tetapi tertahan di sekitar level supportnya ini. Kita lihat di sini ya, dia tertahan ngetes MA20 tetapi mulai gagal, dan ini kita lihat harganya sudah mulai merucut ya. Ini kalau kita
biasanya kalau kita ngetes volatilitas kita biasanya pakai Bollinger Band aja. Ini kita lihat sendiri secara Bollinger Band ini sudah merucut sekali ya pergerakan harga dari NPGF-nya. Jadi kalau suatu volatilitas pergerakan harga yang sudah merucut ini biasanya dia akan mengindikasikan bentar lagi akan break ya. Tapi break-nya tuh bisa break ke atas atau break ke bawah ya, itu yang maksudnya kita tidak bisa memastikan, tetapi yang kita tahu adalah sebentar lagi dia akan break harganya ya. Oke, ini jadi untuk Bollinger Band, dan kita balik lagi aja ke Money Flow Index. Nah, jadi untuk Money Flow Index-nya sebenarnya ini saat ini sih masih menunjukkan tanda-tanda kelemahannya. Dia nyampe di sini, terus naik ketinggian baru nyampe sini, tapi udah turun kembali. Saat ini sih ke titik rendahnya masih relatif lebih tinggi daripada sebelumnya, walaupun kan perdagangannya sudah stop ya. Mungkin kita baiknya sih kalau menurut saya mungkin kita wait and see terlebih dahulu. Untuk NPGF kita lihat apakah ada tanda-tanda dia mulai menekuk, terus ada tanda-tanda mau naik. Kalau kalian mau masuk pun sebenarnya juga relatif di harga yang level support ya, pas di sini. Maksud saya kan ini sudah merucut sekali ya mendekati MA20, takutnya kita break ya. Maksudnya kalau break ke atas kan lumayan ya kalau kita beli di harga sini ya. Tetapi itu cukup risky ya, soalnya bisa aja dia turun lebih ke bawah. Soalnya kalau kita lihat perdagangan sebelumnya ini belum ada tanda-tanda, maksudnya belum menunjukkan level support yang selanjutnya. Soalnya emang harganya hanya bergerak di kisaran segini. Bisa aja dia turun lebih dalam ya, soalnya kan who knows ya, who knows. Jadi kalau kalian mau masuk pun tetap entry with cautious ya. Ini di sahamnya seperti ini kalian harus berwaspada ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Money Flow Index-nya di level oversold, tetapi sebenarnya belum terlalu menunjukkan tanda-tanda divergence ya. Jadi belum ada tanda-tanda seperti mau naik, walaupun sebenarnya secara MACD-nya nih ada tanda-tanda dia mau naik ya. Jadi kalau menurut saya secara teknikal mungkin ada potensi untuk naik, tapi kalian tetap harus atur ketat stop loss-nya ya. Kita langsung aja pergerakan broker dari NPGF ini. Nah, jadi untuk per hari ini sebenarnya bisa dibilang cukup menarik, tetapi nggak terlalu ya. Soalnya kita lihat secara per day-nya, ini YP yang melakukan pembelian luar biasa ya. Dan YP itu setahu saya mirip aset. Biasanya kita nggak kategorikan itu sebagai broker bandar ya. Tapi who knows ya, soalnya saya bingung juga kenapa di hari ini melakukan pembelian yang cukup besar. Di sini sebenarnya ada satu broker yang saya kenal, yaitu DR hari ini entry dikit, dan setahu saya DR ini adalah broker bandar ya. Kita di sini ada AI, dan yang bagian penjual ini sebenarnya ada CC, SQ, NI, KK ya, dan juga GR. Kalau kita lihat secara ini sebenarnya broker yang menjual nih net sell-nya masih lebih dominan ya, lebih banyak yang melakukan penjualan. Yang beli secara dominan nih sebenarnya overall hanya 2 broker ya, dan ini YP lagi yang beli ya. Kalau misalkan broker bandar mungkin saya lebih pede ya, maksudnya ini bisa lebih naik ya. Tapi who knows, bisa aja bener. Maksudnya bisa aja dia naik ya, misalkan kayak mungkin ada broker bandar yang pakai YP, who knows ya. Jadi kita lihat aja langsung secara per minggunya. Nah, untuk per minggunya sebenarnya ini ada YU nih. YU sudah melakukan penjualannya dari minggu lalu, dan hari ini sebenarnya YU nggak melakukan pembelian ya. Dia nggak beli sama sekali. Jadi mungkin dia udah dari minggu lalu dia udah mulai jual. Terus ini AI masih melakukan pembelian ya, dan kita lihat hari ini pun juga dia masih beli. Jadi ini yang cukup menarik. Dan di bagian net sell-nya nih YU melakukan net sell, IN melakukan net sell ya. Jadi maksudnya udah ada broker bandar yang sebenarnya mungkin udah exit ya di saham ini. Tetapi kita lihat bahwa per day-nya ini sebenarnya ada DR yang melakukan entry kembali, walaupun sebenarnya secara volume sangat kecil ya. Jadi mungkin masih ada potensi ya, who knows, soalnya ini benar-benar pas level support, sudah voltasenya sudah semakin merucut. Kalau misalkan besok-besoknya nih Money Flow Index tertahan di sini, terus dia mulai menunjukkan kenaikan, itu berarti baru menunjukkan tanda-tanda dia mau naik ya. Dan kalau misalkan kalian masuk pun ya udah kalian entry fast trade ya. Jadi misalkan pas dia tanda-tanda naik, break MA20 dan tertahan, entry naik berapa persen, exit langsung ya. Gitu ya. Kalau ya exitnya pun kalau misalkan kalian masih antisipasi dia mengalami kenaikan lebih lanjut ya, kalian take profit dulu aja sebagian, maksudnya berapa persen dari yang lot yang kalian punya untuk ya untuk aman-aman ya, untuk jaga-jaga ya gitu ya. Oke, jadi itu untuk NPGF. Dan yang untuk terakhir mungkin saya update, ada yang request juga TBIG ya. Jadi ini saya sudah sempat analisa juga ya. Jadi kita langsung update aja untuk pergerakan TBIG ya. Oke, nah jadi untuk TBIG ini sebenarnya kalau kita lihat secara pergerakan harganya kan awalnya saya pikir dia mau tetap uptrend ya. Harganya ini sebenarnya udah
break MA20, tapi ini baru satu candle ya, baru satu candle dia break MA20. Bisa aja dia besoknya ternyata dia naik lagi kalau misalkan masih terjaga level uptrendnya. Jadi menurut saya sebenarnya masih relatif cukup aman, walaupun sebenarnya yang kalian perlu, maksudnya kita perlu waspada ya. Maksudnya kalau misalkan besoknya dia ternyata nggak bisa kembali di atas MA20 terus koreksi, nah itu kalian mungkin sell terlebih dahulu ya untuk saham TBIG ya. Ini kita lihat sebenarnya secara money flow index sebenarnya juga masih di relatif yang sangat tinggi ya, di level 64 secara per day. Jadi mungkin memang masih ada potensi untuk dia turun kalau misalkan memang banyak yang exit terlebih dahulu ya. Kalau menurut saya tuh asal dia masih di atas MA50 tuh sebenarnya masih uptrend, tetapi kalau dia udah break MA20 kemungkinan besar dia akan berkonsolidasi terlebih dahulu untuk mendekati MA50-nya ya, channel uptrend dari pergerakan MA50-nya. Terus pas dia ngetes, kalau misalkan dia rebound kembali, baru dia mungkin ada, maksudnya baru dia mau naik kembali gitu ya. Kita langsung zoom in aja dengan time frame per 4 jamnya. Ini kita lihat per 4 jamnya sebenarnya masih relatif tertekan. Harganya dia baru naik sedikit, turun kembali. Jadi ini masih menunjukkan tanda-tanda pelemahan dari TBIG ya. Kita zoom in lagi aja dengan per jamnya. Ini kita lihat sebenarnya money flow index sebenarnya masih di level 40, tetapi udah turun lagi ya. Ini kita lihat money flow index di 46, di sini 44 sebenarnya masih cukup tertahan ya. Titik rendahnya masih di level lebih tinggi dari sini. Jadi kita let's see ya. Jadi menurut saya mungkin ada yang entry pas di garis MA20 ya, untuk maksudnya ada yang nahan di MA20 untuk melanjutkan fase uptrendnya. Tetapi kalau misalkan ternyata daya jualnya lebih kuat, soalnya kita ketahui sendiri, iya sih kita pun juga sudah jebol level supportnya ya. Mungkin banyak yang takut, jadi mungkin banyak yang tarik dananya, sehingga untuk perdagangan hari ini pun sebenarnya TBG sudah tembus MA20-nya ya. Jadi kita wait and see terlebih dahulu aja. Kalau misalkan besok dia bisa bertahan di atas MA20, baru dia mengkonfirmasi nggak jadi break untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Tetapi kalau emang dia mengikuti pergerakan IHSG dan IHSG pun mungkin mau turun ke bawah, dan dia ternyata gagal dia bertahan di atas MA20, mungkin dia akan turun atau berkonsolidasi terlebih dahulu. Paling dekatnya itu adalah untuk ngetes level MA20-nya atau di level-level supportnya yang kalian mungkin ntar gambar di saham TBIG ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.